Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Bermula ini fasal menerangkan tentang fil jiddi, pada menerangkan tentang bersungguh-sungguh, wal muwadhabati dan tekun, rajin, wal himmati dan bercita-cita yang tinggi dan mulia. Sumala Buddha, kemudian tidak boleh tidak, minal jiddi, dari bersungguh-sungguh, wal muwadhabati dan tekun atau rajin, wal mulazimati dan istiqomah, continue, terus menerus, litalibil ilmi, bagi orang-orang yang menuntut ilmu, wa ilaihi, dan padanya al isyaratu, bermula ada isyarah fil qur'ani, di dalam Al-Qur'an, fi qoulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, walladzi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, dan bermula orang-orang, jahadu yang bersungguh-sungguh mereka, fina, di dalam mencari keridhoanku atau di dalam diri kami, lanahdiyannahum, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka, subulana, akan jalan-jalan kami. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai, pada pasal ini menjelaskan tentang salah satu yang harus kita lakukan di dalam kita menuntut ilmu, itu adalah kita harus bersungguh-sungguh. Di dalam menuntut ilmu tidak boleh main-main. Siapa orang yang menuntut ilmu main-main, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Maka harus terus bersungguh-sungguh dan tekun. Tahu tekun kalian? Rajin, bersungguh-sungguh, rajin, terus belajar. Wal mulazimati, dan istiqomah, continue. Bukan sehari rajin, sehari bengek, tidak jadi. Nah, ya, harus terus bertahap, terus naik, terus. Itu ciri-ciri orang yang akan mendapatkan ilmu. Kalau ulama-ulama dulu itu kalau belajar, maka dia gunakan waktu malamnya itu untuk mutalaah kitab. Jadi sedikit digunakan untuk tidur. Bahkan dulu Ustaz punya kawan yang ketika setengah tiga malam itu bangun, sholat taubat dulu 2 rakaat, kemudian sholat tahajud, baru mutalaah kitab. Orang-orang dulu seperti itu. Maka wajar kalau santri-santri dulu, para penuntut ilmu zaman dulu itu memang benar-benar bisa dan memiliki ilmu yang benar-benar bermanfaat, benar-benar jadi gitu. Ya, paham kalian? La Buddha artinya tidak boleh tidak. Bagi kita yang sedang menuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh, ya kan? Harus tekun, rajin, dan
kontinu, istiqomah terus menerus seperti itu. Dan ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman Allah di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari keridhoanku, kata Allah. Di sini bisa kita artikan, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Kalian nih bersungguh-sungguh nyari ilmu, pokoknya susah payah buntang panting nyari ilmu. Subuh harus dibangunin, harus jamaah subuh. Habis jamaah subuh ada lagi mufradat. Habis itu kebersihan, habis itu mandi. Habis mandi siap-siap. Kemudian ambil sarapan langsung diarahkan sholat duha. Habis sholat duha langsung siap-siap masuk ke kelas sampai nanti pulang jam 1, ya kan? Dari jam 1 istirahat bentar, kemudian makan siang, siap-siap lagi ikut life skill. Sampai kegiatannya sampai malam. Inilah ciri-ciri orang yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Nah, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu seperti itu, lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Maka akan kami tunjukkan, nian, ya, benar-benar kami tunjukkan subulana, akan jalan-jalan kami. Artinya apa? Di sini konteksnya adalah akan kami tunjukkan jalan untuk mendapatkan ilmu. Maka nak, menuntut ilmu tidak boleh main-main, ya. Harus benar-benar fokus, harus benar-benar sungguh-sungguh, dan benar-benar memanfaatkan, menggunakan ilmu dan waktu yang kita miliki sebaik mungkin. Terus sekedar main, ya insya Allah tidak akan dapat, ya. Gunakan waktunya sebaik mungkin. Maka siapa yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, Allah akan berikan petunjuknya, ya. Bahkan siapa yang rajin menuntut ilmu, benar-benar belajar dengan sesungguhnya, ya kan, itu Allah akan berikan pada kita ilmu yang namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu apa? Ilmu yang tanpa dipelajari, tahu-tahu bisa sendiri. Tanya saja kira saya. Ini diberikan pada orang-orang yang benar-benar tulus, ikhlas, istiqomah, benar-benar kontinu, terus belajar, terus bersungguh-sungguh di dalam memerangi kebodohan dan di dalam rangka mencari, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyayangi dengan orang-orang seperti ini, ya. Benar-benar akan dibukakan pintu hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang benar-benar dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu tersebut. Dulu saat waktu belajar sering juga ketika mutalaah kitab itu menemui permasalahan dalam kitab itu yang kita tidak paham. Kadang-kadang sampai jengkel sendiri kalau tidak paham. Namun kita harus sabar, terus rajin, ya kan. Tidak bisa dipahami sekarang, mungkin besok dipelajari lagi, besoknya dipelajari lagi, terus. Andai pun itu permasalahan tetap juga kita tidak bisa memahaminya, insya Allah kalau kita rutin di dalam mempelajari itu, satu saat Allah akan bukakan pintu hidayah bagi kita. Tahu-tahu kita akan paham dengan apa yang dimaksud dalam kitab tersebut. Nah, ini yang dikatakan dengan
ilmu yang seakan-akan tanpa kita pelajari kita bisa tahu sendiri. Pokoknya kamu asalkan nahwu, sorob itu bisa, bahasa Arab lancar, ini seluruh kitab insya Allah bisa kau baca. Kalau seluruh kitab bisa dibaca, insya Allah kita akan mudah mendapatkan dan mendalami ilmu apapun yang kita inginkan. Nah, makanya yang penting kuncinya adalah bersungguh-sungguh, rajin, dan istiqomah. Continue terus menerus seperti itu. Wakilah dan dikatakan man bermula barang siapa tolaba itu menuntut ia syai'an akan sesuatu, wajada dan bersungguh-sungguh ia, wajada maka akan menemukan ia. Dikatakan siapa yang menuntut dan mencari sesuatu dengan bersungguh-sungguh, maka dia akan menemukan sesuatu yang ia cari tersebut. Apapun itu, kalau kita mencari sesuatu dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh kita cari, maka pasti sesuatu yang kita cari tersebut akan kita temukan. Man bermula barang siapa qara'a itu menotok ia, mengetuk ia, al-baba akan pintu, walaja dan terus maju dia, ya, maju terus untuk mengetuk pintu tersebut, walaja maka akan masuklah ia. Nah, kita dalam menuntut ilmu ini digambarkan, diibaratkan seperti orang yang mengetuk pintu, yang dalam pintu tersebut banyak ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan, dan semua itu memerlukan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kita nih ngetuk pintu rumah orang, sekali diketuk belum dibuka, dua kali, tiga kali, terus kita ketuk terus, maju terus, pantang mundur, insya Allah pasti akan dibuka pintu. Ini rahasia juga nih bagi yang mencari jodoh, ya. Kalau jodohnya susah, mungkin mengetuk pintu dalam hal jodoh ini kurang, ya. Kalau guru-guru yang di Sungai Misang yang bujang-bujang, kalau diketuk pintu jodoh itu terus setiap saat. Habis zuhur diketuk pintu jodoh, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh, terus menerus, dan itu kontinu, istiqomah, rutin, maka Allah akan membuka pintu itu, dan di balik pintu kita akan menemukan apa yang selama ini kita cari. Orang-orang yang mencari rizki, contohnya, ya, rizki itu adalah hak kuasa dari Allah, pemberian dari Allah. Kalau kita terus menerus mengetuk pintu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, satu kali kita ketuk pintu rizki itu tidak dibuka, dua kali, tiga kali, lama-lama maju terus, pantang mundur, lama-lama juga akan dibukakan pintu rizki itu kepada kita. Dalam hal apapun kita memerlukan bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan menemukan apa yang dia inginkan. Sekarang tinggal terserah kita, nak, apa yang kita mau sekarang. Contoh kamu bingung dalam salah satu ilmu, Ustaz, aku nih kalau belajar ilmu nahwu susahnya minta ampun. Nah, justru kalau kamu menemui kesusahan di dalam sebuah ilmu, contohnya nahwu, kamu harus terus tekun, bersungguh-sungguh, maju terus. Ilmu nahwu itu harus kau kuasai, kau taklukkan. Maka
pintu hidayah Allah itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bisa menguasai ilmu nahwu tersebut. Dan ilmu-ilmu yang lain. Maka di sini intinya adalah yang penting bersungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Gitu ya. Orang-orang yang bekerja keras pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena tidak mungkin Allah itu akan menyia-nyiakan usaha dari hambanya yang dilakukan dengan ketekunan, yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan itu. Ya kan? Allah akan memberikan kepada siapapun yang benar-benar continue terus-menerus berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini jaminannya seperti itu. Ya, sekarang tergantung kita, kesungguhan kita sejauh mana. Makanya kalau mondok hanya main-main, tengoklah, pasti tidak akan dapat ilmu. Ya, maka saya tinggalkan sama kamu, gunakanlah waktu sebaik mungkin selagi kita masih di dalam pesantren. Jangan banyak digunakan untuk main-main. Wakilah dan dikatakan biqadrima ta'ana tanaluma tamanna. Biqadrima dengan ukuran sejauh mana tata'anna kita ini bersungguh-sungguh, tanalu maka akan mendapatkan ia ma tatamanna akan sesuatu yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Jadi sejauh mana kita dalam bercita-cita menuntut ilmu, sejauh itu pula lah kita akan mendapatkan ilmu tersebut. Maka ada yang mengatakan begini, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Suatu saat kamu akan menggapai itu semua. Ya. Jadi anak-anak semua, mari kita belajar dengan baik, gunakan ilmu ini dengan semaksimal mungkin, dan gunakan waktu yang kita miliki dalam pondok pesantren ini, gunakan untuk sungguh-sungguh belajar. Maka insya Allah akan memudahkan segala urusan kita, dan Allah akan memberikan ilmu yang kita cari, sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah fi dini wal dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.